Semua ini memang salahku. Aku mengingkari janji yang sudah kuucapkan di hadapan Tuhan. 5 tahun menikahi Sarah. Aku tahu seberapa besar keinginannya untuk memiliki seorang anak. Sayangnya aku tidak mampu jika harus memenuhi kebutuhan 3 orang sekaligus. Aku belum mendapatkan karir dan pendapatan yang bagus di kota ini. Aku memang seorang perantau. Hanya ibu yang kumiliki dan ia tinggal di kota berbeda, jauh dari ibu kota. Sulit rasanya untuk mengingat kapan terakhir kali aku mengunjunginya. Hari itu merupakan sebuah pengecualian. Seseorang menghubungiku dan mengatakan kalau ibu ditemukan tak sadarkan diri di rumah. Ambulan membawanya ke rumah sakit dan ketika aku sampai, ibu sudah berada di ICU. Sarah selalu dekat. Dia yang paling sering berkomunikasi dengan ibu. Melihat ibu berada di ICU dalam keadaan tak sadarkan diri, Sarah tak henti-hentinya menangis. Sebagai anak satu-satunya, tentu aku sangat takut kehilangan ibuku. Tetapi semua itu kusembunyikan. Aku harus bisa menenangkan Sarah agar situasi tetap terkontrol, pikirku. 1 minggu berada di rumah sakit dan menemani ibu melakukan segala macam bentuk perawatan. Akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Mimpi buruk itu datang tiba-tiba dan merenggut semua yang kupunya. Kesedihan tentu memaksa masuk menyelimuti hati. Tetapi di akhir hidupnya, ia masih peduli denganku. Kepergian ibu meninggalkan segalanya untukku, termasuk jutaan dolar yang ternyata ia simpan selama ini. Dalam sekejap aku menjadi miliuner. Sarah pun bahagia karena akhirnya kami bisa memiliki anak. Namun ketika memiliki semua uang itu, aku benar-benar ingin menikmatinya dan tidak dipusingkan dengan permasalahan anak. Aku sangat tidak tertarik memiliki mereka karena hanya akan membuat hidupku berantakan. Aku tidak akan lagi bisa pergi bersama teman-teman dan harus menjaganya bergantian dengan Sarah. Kehadirannya akan membuat semuanya terasa lebih sulit, pikirku. Perlahan aku mulai tidak tertarik lagi pada Sarah dan mulai menggoda wanita lain yang jauh lebih cantik darinya. Sarah membuatku jenuh dengan topik pembahasan yang sama setiap kali kami bertemu. Berbeda dengan wanita di luar sana yang selalu menanyakan apa yang membuat aku merasa bahagia. Belakangan aku menemukan surat dari rumah sakit yang menerangkan tentang penyakit serius yang dimiliki oleh Sarah. Aku tidak ingin punya istri penyakitan dan menghancurkan kehidupanku yang baru, batinku. Jadi aku mengemas semua barang dan meninggalkannya begitu saja ketika Sarah sedang tertidur. Aku dan Sarah memang memiliki surat pranikah yang mengatakan kalau sebagian besar hartaku akan jatuh ke tangannya jika aku tidak setia. Namun, kupikir harta yang kumiliki saat bersama Sarah tidak begitu banyak dan kubiarkan dia memilikinya. 2 bulan setelah terlepas dari Sarah, aku mulai menemukan wanita impianku, Claire. Kukira wanita seperti Claire tidak akan mau berkencan denganku. Tetapi ternyata aku salah. Pertemuan itu kuanggap sebagai cinta pada pandangan pertama. Dan aku merasa percikan itu semakin menguat di antara kami. Saat bersama Claire, semua ingatan tentang Sarah menghilang begitu saja. Aku merasa sangat bahagia dan memutuskan untuk melamarnya 1 bulan kemudian. Pesta pernikahan kami berlangsung sesuai dengan impian Claire.
Tetapi ada satu hal yang sangat menggangguku. Di sudut gedung aku mengenali Sarah di antara para tamu. Ia sedang duduk dan memandang ke arahku. Sedang apa dia di sini? Bukankah seharusnya ia sudah mati? Pikirku. Mata kami saling bertemu dan tak lama Sarah bangkit dari duduknya kemudian menghampiriku. Ketika ia berdiri di hadapanku, ia memberikanku sebuah hadiah yang terbungkus rapi di dalam amplop. Kukira itu adalah dokumen perceraian yang harus kutandatangani, tetapi ternyata surat pranikah aku dan Claire. Aku memandangi Sarah dengan tatapan tak percaya. "Bagaimana bisa kamu mendapatkan ini?" Tanyaku. "Mudah saja, aku dan Claire, kami berteman," jawabnya. "Apa kamu berpikir kalau selama ini aku tidak mengetahui perselingkuhan yang kamu lakukan?" tanyanya. Sarah lalu menjelaskan kalau dia mengetes kesetiaanku dengan cara memalsukan surat dari rumah sakit yang kutemukan hari itu. Ternyata dugaannya benar, dan ia mengirimkan Claire untuk menyabotase perasaanku. Sarah kemudian memberi aku amplop lain yang berisi dokumen perceraian kami, dan pengadilan memutuskan untuk memberinya 70% dari harta yang kumiliki, sesuai dengan kesepakatan kami. Ketika menandatangani surat pranikah dengan Claire, aku tahu sebagian besar uangku akan jatuh padanya. Kalau kami bercerai, aku melakukan itu karena berpikir kalau kami benar-benar saling mencintai dan akan bersama selamanya. Namun ternyata tidak. Satu hari setelah pernikahan, Claire mengajukan perceraian ke pengadilan. Sesuai dengan kesepakatan, Claire mendapatkan bagiannya dan meninggalkan aku sendirian. Semua aset dan uang yang kupunya harus kuberikan pada kedua mantan istriku sesuai dengan kesepakatan kami masing-masing. Mereka meninggalkan aku sendiri tanpa uang, keluarga, dan warisan dari ibuku. Perselingkuhan itu harus kubayar dengan sangat mahal. Sarah dan Claire bahkan tidak pernah mau lagi untuk melihat ke arahku. Aku merasa sangat lemah karena telah berhasil dibodohi oleh dua wanita sekaligus. Sekarang aku harus memulai semuanya dari awal dan kembali pada keterbatasanku yang dulu. Sekian.